Selamat datang di ibadah online hari ini. Kami percaya saudara senantiasa sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Stay safe. Kami ada informasi tambahan bahwa ibadah gereja sudah dibuka kembali. Ibadah diadakan setiap hari Minggu pukul 1.30. Kami mengundang saudara untuk datang ke Gereja Immanuel Assembly of God di alamat 165 Upper East Coast Road. Untuk informasi tambahan, saudara bisa hubungi kantor gereja dengan nomor telepon 644555566. Kami senang saudara hadir ibadah bersama kami. See you. Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang saudara, dan kita boleh jumpa lagi di online, dan mari kita berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih buat kematian-Mu dan Kau sudah korban di kayu salib khusus buat dosa kami. Dan hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sudah bangkit dan Engkau hidup, dan Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami dan Yesus dan Juru Selamat kami. Bapa, saat ini biarlah firman-Mu akan menguatkan hati kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum saya bawa renungan hari ini, saya mau kasih tahu bahwa setelah renungan kita akan ambil perjamuan suci bersama-sama. Dan hari ini saya mau membawa renungan tentang
kebangkitan Kristus mengubah kehidupan kita. Dan di mana kita baca di kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 49. Dan memang ayat ini cukup panjang, tapi saudara, saya tidak akan baca semuanya. Saya akan baca sebahagian dari kitab ini, dan kita mulai dari ayat 13 dari Injil Lukas pasal 24 yang dikatakan di sini, pada hal itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Klopas membawanya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Sudah, saya akan berhenti di sini sampai ayat 19, dan sudah boleh baca dengan waktu sudah sendiri. Dan pada hari ini kita mau lihat dengan 3 objektif di sini tentang renungan firman Tuhan pada hari ini, bahwa kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Dan kita akan pelajari di sini bahawa kita sedang pelajari tentang kebangkitan Kristus, bahawa Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah Raja yang sudah bangkit dari kematian. Dan kita akan melihat juga objektif yang kedua, di mana kita sedang melihat kebenaran ini akan mengubah iman dan teologi dan hidup kita. Dan kita tahu bahawa kebangkitan ini, kebangkitan Kristus akan juga mengubah kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, kita akan lihat di sini bahawa kita akan menemukan kebangkitan bukan hanya doktrin untuk memperkayakan, tetapi kebenaran ini akan mengubah hidup kita. Dan saudara, pada hari ini kita akan lihat di sini bahawa saat ini bukan hanya kita lihat bahawa ini semua hanya cerita. Kebangkitan Kristus bukan hanya suatu momen seperti sejarah khusus buat kehidupan murid-murid Yesus. Mereka mengalami, dan ini kejadian yang luar biasa dan mengubah hidup mereka. Dan juga dengan pandangan dunia. Kebangkitan Kristus yang mereka mengalami membuat pengertian mereka lebih dalam lagi untuk mempelajari firman Tuhan dan rencana Tuhan. Dan kita lihat di sini bahawa sebagai orang Kristen yang kita mengalami secara pribadi, di mana kita percaya bahawa Yesus hidup. Dan hari ini kita akan lihat
firman Tuhan. Demikian kebangkitan Kristus memberi kita satu perubahan hidup secara kebenaran yang mengubah kekekalan kita. Dan kita harus percaya bahawa ini bukan hanya suatu dongeng atau sejarah. Saudara, mari kita pelajarin hari ini bahawa kebangkitan Kristus bukanlah suatu peristiwa atau sejarah, tetapi secara historis yang benar. Dan kita akan lihat poin yang pertama di sini, yang kita akan diskusi bersama-sama. Kita akan dengar bahawa poin pertama adalah kebangkitan Kristus mengubah percakapan gaya hidup kita. Dan di mana kita lihat di ayat 13 sampai 24, sudah boleh lihat dan sudah boleh baca. Tapi saya hanya baca di ayat 14 dan 15 yang tadi kita sudah baca. Dan dikatakan bahawa, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Sudah kita lihat bahawa dalam kitab Injil Lukas pasal 24, ada dua murid Yesus berjalan bersama-sama. Dan mereka jalan sekitar 7 mil jauhnya. Dan mereka ada suatu conversation, percakapan. Dan di situ mereka dengar tentang cerita dari murid-murid yang lain tentang kebangkitan Kristus. Dan waktu mereka berjalan dan tiba-tiba ada seorang asing datang dan muncul di tengah-tengah mereka dan membuat mereka heran. Dan mereka sambil dengar dan bercakapan dengan orang asing ini, dan mereka heran sama sekali bahawa orang asing ini tidak pernah dengar tentang kebangkitan Kristus. Dan mengapa kebangkitan Kristus mengubah percakapan hidup kita? Seringkali kita dengar banyak orang membuat keputusan untuk mengikuti Yesus pada waktu mereka mempunyai krisis. Bagaimana Yesus boleh mengubah hidup mereka? Dan Injil yang kita tadi baca, kita lihat bahawa kita melihat banyak orang punya pengalaman yang indah pada waktu mereka mengenal Yesus dan mereka menerima suatu perubahan. Dan di mana di 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan di sini bahawa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah kita dengar banyak kesaksian bagaimana kehidupan mereka tu berubah, mereka mengenal Tuhan secara pribadi, mereka terima Tuhan, mereka mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Dan kita dengar banyak orang yang dulu kehidupan mereka hidup secara duniawi, dan pada waktu mereka buka hati mereka, mereka dengar dan mereka menerima Tuhan, mereka mengalami sesuatu perubahan yang luar biasa. Kita akan lihat di sebuah rencana kedatangan Kristus adalah untuk membawa transformasi hidup orang yang hidup sia-sia dan menjadi hidup yang baru dan berubah. Dan kita lihat di sini bahwa
pada waktu saat mereka dengar firman Tuhan, mereka melihat kebutuhan mereka. Mereka percaya bahawa Yesus hidup dan Yesus boleh ubah hidup mereka. Dan di situ mereka mengalami. Dan kita tahu bahawa Yesus juga berbicara kepada setiap orang. Dan Yesus akan memberi mereka hidup yang kekal dan berlimpah. Saudara, hari ini kita boleh belajar. Dan kita tahu bahawa apakah kita tahu kebenaran tentang kebangkitan Kristus yang kita pegang secara iman kita dan kita mengalami suatu transformasi baru? Jangan kita menganggapi bahwa ini hanya cerita, tapi izinkan Yesus jamah hati kita. Izinkan Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Dan mari kita izinkan kebangkitan Yesus mengubah percakapan kita. Tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar mengalami suatu transformasi? Apakah kita berubah? Sudah sebagai orang Kristen yang benar-benar mengalami dan percaya Yesus adalah sebagai juru selamat kita dan Yesus bangkit dari kematian dan kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Kita harus sungguh-sungguh melihat suatu perubahan dalam kehidupan kita. Kita berfikir lagi. Fikir sejenak. Apa kita benar-benar mengalami suatu transformasi baru? Apakah kita benar-benar mengalami suatu perubahan dengan percakapan kita? Secara setiap hari, perkataan-perkataan kita? Saudara, fikirkan hari ini. Kalau kita masih belum mengalami suatu transformasi, izinkan Tuhan bekerja dalam hati kita. Terima Tuhan hari ini dan minta Tuhan ubah hidup kita. Poin yang kedua di sini kita akan lihat. Kebangkitan Kristus mengubah kehidupan pribadi kita dalam mempelajari firman Tuhan. Dan di mana Injil Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 44. Dan saya hanya baca di ayat 25, 26 dan 27. Dan di sini dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya. Sudah kita lihat bahwa saat ini, kalau kita percaya Yesus sudah bangkit dari kematian dan kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat, dan kita harus ngecek diri kita, bagaimana setiap hari dengan kehidupan kita dan firman Tuhan. Dan saya percaya bahawa kebangkitan Kristus ini akan mengubah, memberi kita suatu transformasi untuk cara di mana kita akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah setiap hari kita punya hati untuk membuka hati kita untuk menerima
firman Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya kita boleh dikuatkan, supaya kita boleh benar-benar mengalami satu transformasi dan boleh mengenal Yesus lebih dalam lagi. Ya. Dan kita lihat bahawa di ayat 25, 26, 27, ini sesuatu hal di mana kita lihat bahawa orang asing ini mengatakan kepada dua murid Yesus ini bahawa mereka itu adalah lambat secara untuk mengerti dan percaya. Dan dikatakan, how foolish you are. Ya. Dan di 25, ayat 25 di Injil Lukas 24 dikatakan, hai kamu orang bodoh. Ya. Kita lihat sini bahawa pada waktu Yesus berjalan dengan dua muridnya, dan Yesus mencerita tentang perjanjian lama kepada mereka. Dan Yesus menunjuk kepada mereka tentang kematiannya dan penderitaannya dan kebangkitannya. Dan di situ Yesus mulai berbicara dengan mereka di kitab Musa, di Pentateuch, dan membimbing mereka sampai ke Nabi-Nabi, kitab Nabi-Nabi. Ini suatu pelajaran yang luar biasa dan mereka dapat dari Yesus. Dan di situ kita lihat bahawa mereka mulai mengerti. Nah, mengapa kebangkitan Kristus mengubah kehidupan pribadi kita untuk mempelajari firman Tuhan. Sudah kita lihat di sini. Banyak orang punya alasan untuk mencari harapan di tengah-tengah masa dunia yang dalam kekacauan. Tetapi dia lebih besar daripada kebangkitan Kristus. Kita tahu bahawa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Dan apa yang dunia mengalami saat ini, kita tahu bahawa Yesus sudah menang. Dan kita tahu bahawa Yesus sudah menang atas kematiannya, dan kita akan melihat bahawa pada waktu kita terima dia, kita akan melihat suatu change dalam kehidupan kita. Rabi Zakarias dikatakan di sini bahawa untuk mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan, kita harus mengikuti dia untuk siapa dia. Dan apa yang dia inginkan, dan bukan untuk apa yang kita inginkan. Dan apa yang kita sukai. Dalam bahasa Inggris dikatakan di sini bahawa to allow God to be God, we must follow Him. And who He is what He intends. And not for what we want and what we prefer. Sebagai orang Kristen, sudah kita harus tahu sesuatu tentang Kristus. Dan kita harus rasa haus dan lapar untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Bagaimana kita boleh mengenal Yesus lebih dalam lagi? Kita harus bertumbuh dalam pengertian atau pengetahuan tentang Kristus pada waktu membaca firman Tuhan dan mengerti apa yang firman Tuhan dikatakan. Dan Alkitab adalah suatu penyataan yang special atau khusus dalam firman Tuhan, khusus kepada manusia. Jadi untuk kita untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, kita harus baca firman Tuhan. Dan kita akan bertumbuh melalui firman Tuhan. Kita perlu bertumbuh secara pengetahuan tentang Kristus, bukan hanya untuk orang Kristen yang baru-baru
menerima dia. Dan kita tahu dalam secara pikiran yang terbatas, bukan hanya mengerti seluruhnya tentang yang tidak terbatas. Sudah di mana kita akan lihat di sini bahwa apa yang di Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 dikatakan di sini bahwa yang kuhendaki ialah mengenali dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat yang 11 dikatakan di sini bahwa supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, biarlah saat ini kalau kita sudah mengalami sesuatu perubahan yang baru, ingat kebangkitan Kristus akan terus mengubah kehidupan kita untuk mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah saat ini saudara, saya mengingatkan kita masing-masing, memberi waktu kita membaca firman Tuhan untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Poin yang ketiga kita akan lihat di sini. Kebangkitan Kristus mengubah kesaksian kehidupan kita. Ya. Di ayat 45 sampai 49. Saya akan baca di 45, 46 dan 47. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan penampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara, Yesus menunjuk identitasnya kepada murid-murid yang berjalan di Emmaus. Dan dia menajar mereka tentang kebenaran yang sangat penting. Dan Yesus cerita Injil-Injil dan mulai menjelas kepada mereka tentang kehidupannya dan kebangkitannya. Dan di situ mereka mengalami satu perubahan oleh karena kebenaran. Jadi mereka mengerti tentang penampunan dan pertobatan yang mereka tahu bahwa ini harus disampaikan ke seluruh dunia, mulai dari Yerusalem. Saudara, bagaimana kebangkitan Yesus atau Kristus mengubah kehidupan kesaksian kita. Sudah, kehidupan kita ini adalah hanya seperti Alkitab yang di mana orang bisa baca. Kalau saudara sungguh-sungguh sudah percaya Yesus sebagai juru selamat dan sudah mengalami pertobatan, sudah mengalami suatu perubahan, sudah hati-hati dengan percakapan kita, kehidupan kita. Orang lain akan melihat kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh benar-benar adalah orang Kristen. Mereka akan baca kehidupan kita. Jadi apa yang dari mulut kita yang kita bercakap, kita berbicara, mereka akan tahu kita ini adalah benar-benar orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dan kita harus tahu saat ini,
kita harus benar-benar bersandar kepada pimpinan Roh Kudus setiap hari, supaya kehidupan kita itu orang lain bisa melihat suatu perubahan. Saudara, saat ini mari kita akan melihat kebangkitan Kristus akan mengubah kehidupan kita, dan kita adalah saksi Tuhan, di mana kita akan proklaim, kita akan menyata suatu kebenaran kepada orang lain. Sudah dalam kesimpulan hari ini yang saya katakan, kebangkitan Kristus bukan hanya secara historis, bukan hanya sejarah atau event, tetapi ini adalah berita yang benar, sungguh-sungguh. Jadi mari kita tahu Yesus sudah memberi kita suatu penampunan, dan kita sudah bertaubat, kita sudah terima Dia sebagai Juru Selamat. Hari ini kita tahu bahwa kebangkitan Kristus membawa kemenangan dalam hidup kita, dan Yesus sudah membebaskan kita. Mari kita ingat 3 aplikasi di sini. Yesus sudah merubah, membebaskan kita. Yesus sudah menebus dosa kita, dan kita mengalami satu transformasi baru. Sudah, saya memberi 2 poin diskusi di sini. Sudah boleh pause saat ini, dan di mana sudah akan boleh dengar renungan firman Tuhan yang sudah dengar. Dan saat ini, saudara, saya mau saudara dengar pertanyaan ini. Nombor 1, diskusi poin yang pertama tentang hari ini. Apakah Anda sedang bergumul dengan hidup Anda? Apa masalah Anda? Datang kepada Yesus, datang kepadanya. Sudah akan pasti tahu tentang pergumulan saudara. Sudah tahu masalah saudara pribadi. Hanya satu hal, datang kepada Tuhan pada hari ini. Nomor 2, buka hati saudara untuk Kristus, untuk Yesus. Dia akan membebaskan Anda dari semua ikatan. Percayalah, hari ini Dia hidup. Yesus hidup. Saudara, saya sudah selesai renungan hari ini. Dan pada hari ini, mari kita akan ambil penjamuan suci bersama-sama. Sudah boleh renungkan apa yang firman Tuhan yang sudah dengar. Dan mari kita siap hati kita pada saat ini. Kita mau berdoa buat roti daun cawan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau memberkati roti daun cawan ini, Tuhan. Biasa ini kita akan ambil pensuci pada hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roti ini yang melambangkan tubuh Kristus. Dan pada waktu sebelum Yesus mati di kayu salib, Dia memberi roti ini, dan Dia berkata kepada murid-muridnya, makan roti ini, inilah tubuhku, dan ingat kepadaku. Saudara, mari kita makan roti ini bersama-sama. Dan kita boleh katakan, Tuhan, terima kasih buat korbanmu. Engkau sudah mati di kayu salib buat dosaku. Terima kasih Tuhan buat penampunan yang Kau sudah beri kepadaku. Mari kita makan roti ini bersama-sama.
Juga setelah itu dia memberi cawan ini dan dia berkata kepada muridnya, dan minum cawan ini adalah darahku. Dan saudara, pada hari ini kita minum cawan ini, sudah mengalami suatu kurang secara fisik, ada yang sudah rasanya sakit atau keluarga yang kurang sehat. Dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan, jamah mereka, jamah aku Tuhan. Oleh kerana bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Bapa, biarlah hari ini kita akan mengalami mujizat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau akan sembuh. Kami percaya Tuhan, bahwa kami akan mengalami suatu mujizat yang indah dari Engkau. Bahwa kami tahu bahwa Engkau bangkit dari kematian dan Engkau hidup. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami juga akan mengalami suatu transformasi baru yang Kau beri kepada kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita dan kita semakin bertumbuh di dalamnya. Worship adalah salah satu bagian dari persembahan yang bisa kita beri buat Tuhan. Jika kita memberi, kita diberkati. Jika saudara ingin memberi persembahan, saudara bisa scan QR code di bawah ini, atau saudara bisa hubungi kantor gereja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.